Selanjutnya penjelasan kitab Nasaihud Diniyah. Halaman 25. Baris ke-10 dari bawah. Telah datang hadis yang menjelaskan siapa orang yang menjaga kepada salatnya. Sudah dibahas ya, tahapan muhafadzah. Tahapan muhafadzah menjaga kepada salat. Tahapannya bagaimana? Yang pertama kamalut taharah, itu tahapannya. Sempurna dalam suci, dalam cara bersuci, bersucinya sempurna. Kemudian itu segera menyegerakan sholat di awal waktu. Kemudian disertai dengan khusyuk. Nah itu tahapannya. Siapa orang yang menjaga kepada sholatnya dan menyempurnakan sholatnya, maka sholat tersebut keluar dalam keadaan putih dan bersinar. Tuh cahayaan sholatnya keluar berwarna putih dan bersinar. Lalu itu sholat berkata, didoakan oleh sholat, hafidzakallah, semoga Allah menjaga kamu kama hafidtani, sebagaimana engkau menjaga aku, kata sholat. Tuh sholatnya jadi gitu. Jadi nggak jaga sholatnya, nggak doakan sholatnya kayak tajam, nggak doakan salamet, didoakan ku sholatnya, didoakan oleh sholatnya, karena ini sholatnya betul-betul sempurna. Kemudian apabila bahwa orang yang tidak menyempurnakan sholat, dia tidak menyempurnakan sholat, maka sholat tersebut keluar dalam keadaan hitam dan gelap, hitam dan gelap. Lalu kata itu sholat, dhayya'akallah kama dhayya'tani, semoga Allah mencerai-beraikan engkau, ngariweuhkeun anjeun, nyusahkeun anjeun, ngamomorekeun anjeun, sakumaha anjeun geus ngamomorekeun kaula. Didoakan celaka oleh salatnya. Ketika salat tersebut tidak sempurna, maka perbaiki salatnya. Lain didoakeun alus ku salatna, kalakan didoakeun cilaka ku salatna. Gara-gara salatna teu sempurna. Bahaya tuh, perbaiki ya, perbaiki. Kemudian salat tersebut dilipat seperti dilipatnya itu pakaian yang sudah jelek, maka dipukulkan itu sholat kepada mukanya itu orang yang melakukan sholat, dibebetkeun da sholat kena beungeutna itu. Kusabab ieu sholatna teh teu sampurna. Nabi SAW menjelaskan pastinya bahwa sholat itu adalah ketenangan, kekhuduan, kekhusyuan. Orang kalau sholat hatinya akan tentram, hatinya akan tenang, hatinya akan khusyuk, hatinya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang memainkan janggotnya di dalam sholat, aya apa magat, ada seorang laki-laki di zaman Nabi sedang sholat nyoo janggot, kieu nyoo janggot ke sholat teh. Nyoo pada urang geus osok gagaro we ke sholat teh. Nu lain gagaro di garo. Padahal di luar sholat mah tara digaro, dan geus sholat mah yang gagaro. Ada seorang laki-laki dia itu memainkan jenggotnya di dalam sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasyiat jawarih." Andai kata hatinya khusyuk, pasti seluruh anggota badannya akan khusyuk. Lamun nya ya jelema, kalau betul ini orang khusyuk hatinya, pasti seluruh tubuh anggota badannya akan khusyuk, diam, tunduk, tenang, tidak akan main-main ya. Atuh sunat nyoo non nyoo janggot keur salat aya teu? Aya, ieu lain nyoo janggot we keur salat teh. Nah kitu nya itu. Itu karena tidak khusyuk. Kalau orang khusyuk tidak akan seperti itu. Maka menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya khusyuknya seluruh anggota badan timbulnya dari khusyuknya hati. Kalau hatinya sudah khusyuk, maka seluruh anggota badannya ikut khusyuk. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk, tenang, diam, ya, tidak bergerak selain gerakan sholat. Kenapa? Karena hatinya khusyuk. Ketika hatinya khusyuk,
ini anggota badan semua ikut khusyuk. Tapi ketika hatinya tidak khusyuk, seluruh anggota badan juga menjadi tidak khusyuk. Akhirnya ya itu bergerak yang bukan gerakan sholat. Naon gurak non gagaro naon gawe deui di sholat teh. Eta gara-gara teh khusyuk hatena. Kemudian wa anna la kamal sabinu didzalik. Tidak ada sempurna dalam sholat tanpa khusyuk. Bahkan berkata ulama salaf, siapa orang yang tahu kepada orang yang ada di sebelah kanannya, yang ada di sebelah kirinya, sedangkan dia dalam sholat, maka dia bukan orang yang khusyuk sebenarnya. Sampai gitu. Ulama salaf mengatakan, kalau kita sedang sholat nih, tahu di kanan kita ini si anu, itu kita belum dikatakan khusyuk yang sempurna. Mun urang masih kena apa di kaca si anu, di kanan si anu. Eta teh can sampurna khusyukna. Masya Allah. Ya, eta teh sigana lain salat batur, salat urang gitu teh nya. Mudah-mudahan sing papanan khusyuk sadayana amin. Bahkan sampai khusyukan di dalam salat itu kepada para ulama salafus saleh sangat ya, khusyuk yang sangat luar biasa. Sampai saking khusyuknya, ya, saking khusyuknya itu burung itu dia datang itu burung kepada kepalanya. Burung ada di kepalanya. Dia tidak terbang. Saking tenangnya badannya itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Saking khusyuk sholatnya, saking khusyuk badannya tidak bergerak betul-betul. Itu burung disangkanya ini, oh ini iman tihang cik burung. Disangkanya ini benda mati. Saking tenangnya anggota badannya di dalam tidak bergerak, ya betul-betul khusyuk. Saking khusyuknya. Ya disangkanya ini adalah tembok atau benda mati, saking tenangnya ya, dan saking lamanya berdirinya dan saking lama sujudnya. Seperti itu sholatnya para ulama-ulama salaf. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khusyuk fis shalah, semua diberikan oleh Allah al-khusyuk fis shalah, al-khusyuk fis shalah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.